Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan itu merupakan wadah bagi kita untuk menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kokoh, semakin baik ke depannya. Semoga senantiasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu tentang Al-Khaliq, yang merupakan bagian dari Asmaul Husna, dari 99 nama Allah yang paling sempurna dan juga paling baik. Al-Khaliq adalah salah satu dari 99 Asmaul Husna yang berarti Maha Pencipta. Jadi makna Al-Khaliq di sini yaitu Maha Pencipta. Al-Khaliq menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta yang menciptakan kita semua, baik yang ada di dunia ini maupun yang ada di akhirat nanti. Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Salah satu contohnya misalkan manusia yang sebelumnya tidak ada, maka lahirlah seorang anak itu menjadi ada. Dari ketiadaan menjadi ada. Siapa yang menciptakan di situ? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan juga seluruh makhluk yang ada di dunia ini dan juga di akhirat nanti, yang menciptakan surga dan juga neraka dan juga para penghuninya. Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta atau disebut juga dengan Al-Khaliq. Saya akan jelaskan lebih rinci lagi yang berkaitan dengan makna Al-Khaliq. Makna Al-Khaliq yang pertama, Maha Pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu tanpa contoh sebelumnya dan segala sesuatu diciptakan dengan sempurna dan sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dan juga yang ada di akhirat. Dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sempurna. Salah satu contohnya ialah manusia. Manusia bermacam triliunan, ya, tapi tidak ada satupun yang sama, baik dari segi wajahnya, bentuknya, warna kulitnya pun terdapat sesuatu yang berbeda dari yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu maka itu dikatakan sebagai ciptaan yang sempurna yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala semuanya dan sesuai dengan kehendaknya. Jadi segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Al-Khaliq yang pertama, yaitu Maha Pencipta. Makna Al-Khaliq yang kedua, menciptakan dari ketiadaan. Al-Khaliq berarti Allah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi dulu alam semesta itu tidak ada dulunya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Itulah sebabnya dari ketiadaan menjadi ada. Yang menciptakan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Makhluk yang ada di muka bumi itu sebelumnya itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, semua makhluk yang ada di muka bumi ini dari ketiadaan menjadi ada. Oleh sebab itu maka makna dari Al-Khaliq yang kedua di sini menciptakan dari ketiadaan. Makna Al-Khaliq yang ketiga mengukur dan merancang. Kata khalaqah yang menjadi dasar Al-Khaliq juga berarti mengukur, membentuk atau merancang. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua makhluknya ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya dengan pengukuran dan merancang segala sesuatu yang sangat sempurna sehingga menjadi manusia, sehingga menjadi makhluk-makhluk yang lain yang kelihatan indah. Salah satu contohnya misalkan Allah menciptakan alam semesta yaitu dengan adanya tata surya dan juga bintang yang ada di langit. Dengan penuh keteraturan dan juga keindahan jika dilihat. Dan Allah juga menciptakan manusia dengan penuh keindahan juga dan menciptakan tumbuh-tumbuhan sebagai penghijauan di alam semesta itu yaitu di bumi ini. Dan itu merupakan apa di situ? Sebuah keindahan, rancangan yang indah, pengukuran yang indah yang Allah ciptakan untuk seluruh makhluknya di muka bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala makna Al-Khaliq yang ketiga mengukur dan merancang. Ya. Makna Al-Khaliq yang keempat menentukan dan mengadakan. Al-Khaliq menunjukkan bahwa Allah menentukan kapan, bagaimana dan apa yang harus diciptakan serta mengadakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan sesuatu apa di situ menentukan dan mengadakan ciptaannya. Salah satu contohnya misalkan Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk kiri dari Nabi Adam alaihissalam. Oleh sebab itu maka itulah menentukan untuk menciptakan Nabi Adam dan juga Siti Hawa dan juga apa di situ selain menentukan di situ ada yang namanya mengadakan. Jadi makna dari Al-Khaliq yang keempat di situ menentukan dan mengadakan. Cara meneladani Al-Khaliq. Jadi kita bisa berbagai macam cara di situ meneladani Al-Khaliq tersebut. Bagaimana cara meneladani Al-Khaliq? Yang pertama berinovasi. Ya. Meniru sifat Al-Khaliq dengan menciptakan hal-hal yang baru yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Serta berinovasi dalam berbagai bidang seperti ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Jadi di sini dengan cara kita meneladani Al-Khaliq, maka yang pertama kita harus berinovasi, menciptakan hal-hal yang baru yang bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Salah satu contohnya misalkan kita berinovasi dari teknologi seperti handphone. Dulu tidak ada yang namanya Android, tidak bisa browsing, tidak bisa Facebookan, tidak bisa YouTubean dan juga sebagainya. Muncul inovasi-inovasi yang baru dari perkembangan teknologi. Maka apa di situ? Muncul yang namanya teknologi baru sehingga kita bisa menggunakan YouTube, menggunakan teknologi seperti Facebook dan juga aplikasi yang lain. Dan itu apa? Merupakan inovasi yang diciptakan manusia. Bagaimana itu? Merupakan contoh dari kita cara meneladani Al-Khaliq. Cara meneladani Al-Khaliq yang kedua, mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah dan mensyukuri segala nikmat yang diberikannya. Jadi segala sesuatu itu yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia
yaitu mensyukuri dari apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Salah satu contohnya adalah nikmat sehat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Kesehatan itu merupakan ciptaan Allah juga. Ya, merupakan ciptaan Allah juga. Penyakit itu merupakan ciptaan Allah juga. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ mensyukuri ciptaan Allah sangat penting bagi kita. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Dan kalau misalkan kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Terus cara meneladani Al-Khaliq yang ketiga, tidak sombong. Ya. Kita sebagai manusia itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki kemampuan apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan, tetaplah rendah hati dan tidak menyombongkan diri karena segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita misalkan menciptakan teknologi yang terbaru yang bisa bermanfaat buat diri kita maupun buat orang lain, jangan sampai tinggi hati kita karena kita sudah berinovasi, sudah menciptakan sesuatu. Tetap di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita selalu rendah hati dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Penting sekali menanamkan sikap tawaduk di dalam diri kita. Cara meneladani Al-Khaliq yang selanjutnya yang keempat, berkarya dengan kreatif. Menghasilkan karya-karya yang bermanfaat dan memiliki nilai seni serta memanfaatkan potensi diri untuk menciptakan hal-hal yang baru. Jadi berkarya dengan kreatif itu merupakan ajaran Islam. Salah satu bagian dari apa di situ? Cara kita meneladani Al-Khaliq, yaitu Maha Pencipta. Kita harus memiliki karya yang kreatif, khususnya dalam berkarya syiar tentang Islam. Menggunakan teknologi aplikasi seperti YouTube untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, mencari ilmu dan juga mengamalkan dan juga membangun ukhuwah Islamiyah. Itulah sebabnya pentingnya kita berkarya dengan kreatif yang merupakan bagian dari cara meneladani Al-Khaliq. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min wali wala syafi' afala tatadzakkarun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi kalau misalkan kita membaca lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan juga apa yang ada di antara keduanya tersebut. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ya. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang bisa menolong kecuali Allah yang menolong kita dan yang memberikan syafaat pertolongan juga Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatir ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Artinya wahai manusia, kenangkanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah
dikaruniakan kepada kamu. Tidak ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala dan memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya, maka mengapa kamu rela dipalingkan daripada menyembahnya? Nah, jadi kalau misalkan kita membaca lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, Dia menciptakan kita semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita berpaling darinya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga di sini menjadi perantara semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dan sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan kita berdoa semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.